Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga selalu sehat serta tidak kurang satu apapun. Berjumpa kembali dengan pertemuan mata kuliah metodologi penelitian. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang pengukuran. Dalam pertemuan ini kita lanjutkan mengenai variasi dalam pengukuran. Seperti dalam semua fenomena biologis, pada setiap pengukuran selalu terbuka kemungkinan untuk terdapatnya variabilitas hasil. Peneliti harus waspada terhadap hal tersebut dan menentukan apakah variasi yang terjadi masih dapat diterima, tidak berakibat menghasilkan simpulan yang salah, ataupun harus dikoreksi karena dapat memberikan hasil atau simpulan yang salah. Untuk ini peneliti harus memahami sumber variasi, pengukuran, dan strategi guna mengeliminasi atau mengurangi kesalahan. Sumber variasi pengukuran. Sumber variasi pengukuran terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni variasi pengukuran dan variasi biologis. Variasi pengukuran terdiri atas dua unsur, yaitu unsur alat ukur, instrumen, dan unsur orang, yaitu peneliti. Sedangkan variasi biologis mengacu pada variabilitas yang terjadi pada satu subjek dan variabilitas yang terjadi antar subjek. Variasi pengukuran. Variasi pengukuran mencakup variabilitas pada instrumen yang dipakai untuk melakukan pengukuran maupun pada pemeriksa atau orang yang melaksanakan pengukuran. Sebagai contoh, yang sederhana, timbangan berat badan yang bisa kita pakai sehari-hari bila digunakan untuk menimbang berulang-ulang sering memberi hasil yang bervariasi. Kadang sama, kadang sedikit lebih berat, kadang sedikit lebih ringan daripada berat sebenarnya. Demikian pula pengukuran yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda sering memberikan hasil yang berbeda. Bahkan variasi juga terjadi pada pemeriksa yang sama yang melakukan pemeriksaan pada subjek yang sama pada saat yang berbeda. Kemudian adalah variasi biologis. Variasi biologis sangat mempengaruhi hasil pengukuran. Tekanan darah yang diukur setelah pasien berlari sangat berbeda dengan bila dilakukan setelah pasien berbaring selama 5 menit. Demikian pula kadar zat kimia tertentu menunjukkan hasil yang berbeda bila diukur pada waktu yang berbeda, misalnya siang dan malam hari. Hal serupa bahkan terjadi pada tinggi badan. Pada pagi hari setelah bangun tidur, orang lebih tinggi beberapa milimeter ketimbang pada malam hari. Keandalan dan kesahihan pengukuran.
Dua karakteristik alat ukur dan pengukuran yang amat penting, yaitu keandalan disebut sebagai reliabilitas dan kesahihan disebut validitas. Kedua karakteristik itu harus selalu diperhitungkan dalam setiap proses pengukuran. Harus dipahami bahwa tidak ada satu pengukuran pun yang memiliki keandalan dan kesahihan yang sempurna. Untuk penilaian akurasi hasil pengukuran diperlukan informasi tentang populasi penelitian, metode observasi, teknik atau cara pengukuran, penilaian hasil, keandalan dan kesahihan pengukuran. Selanjutnya kita bahas tahu persatu, yaitu tentang keandalan. Keandalan adalah keterandalan, reliabilitas, reprodusibilitas, presisi atau ketepatan pengukuran. Suatu pengukuran disebut andal apabila memberikan nilai yang sama atau hampir sama pada pemeriksaan yang dilakukan berulang-ulang. Kateter intrakardiak contohnya memberikan nilai tekanan ruang jantung yang lebih kurang tetap, keandalannya baik. Sedangkan kuesioner untuk mengukur kualitas hidup sering memberikan nilai yang berbeda bila dilakukan berulang-ulang, keandalannya kurang. Ketepatan alat ukur ini sangat berpengaruh terhadap kekuatan penelitian. Pengukuran makin tepat pada besar sampel tertentu mempunyai nilai yang makin baik untuk memperkirakan nilai rata serta untuk menguji hipotesis. Keandalan alat ukur sangat berpengaruh terhadap kekuatan penelitian. Pengukuran yang makin tepat pada besar sampel tertentu mempunyai nilai yang makin baik untuk memperkirakan nilai rata min serta untuk menguji hipotesis. Keandalan suatu pengukuran dipengaruhi oleh kesalahan acak. Jadi kesalahan yang terjadi bersifat tidak sistematis, berbeda dengan validitas pengukuran yang bersifat sistematis. Apabila kesalahan acak makin besar, berarti pengukuran tersebut kurang andal. Dalam proses pengukuran terdapat 3 jenis variabilitas yang berperan, yakni variabilitas pengamat, variabilitas subjek, dan variabilitas instrumen. Variabilitas pengamat menunjukkan variabilitas yang terjadi pada pemeriksa, misalnya pemilihan kata pada wawancara atau keterampilan tangan seseorang dalam mengoperasikan alat ukur. Variabilitas subjek merujuk pada variasi biologis, misalnya fluktuasi emosi, tekanan darah, irama sirkadian atau pemakaian obat oleh subjek. Sedangkan variabilitas instrumen merujuk pada hal-hal yang mempengaruhi ketepatan, misalnya perubahan sensitivitas alat, suhu, kelembapan kamar atau derajat kebisingan sekitar. Selanjutnya kita akan sampaikan tentang kesahihan. Kesahihan disebut juga validitas, menunjukkan seberapa dekat atau alat ukur menyatakan apa yang sebenarnya diukur. Contohnya yang ekstrim untuk memperjelas makna kesahihan adalah timbangan merupakan alat yang sahih untuk mengukur berat badan. Namun volume air mata bukan alat ukur yang sahih untuk menyatakan kesedihan seseorang.
Kesahihan hasil pengukuran dipengaruhi oleh bias pengukuran. Makin besar bias, makin kurang sahih pula pengukuran. Bias adalah kesalahan sistematik yang berakibat pada kecenderungan salah satu ke arah satu sisi. Analog dengan variabilitas pada keandalan pengukuran, juga terdapat 3 jenis bias pengukuran berdasarkan sumbernya, yaitu bias pengamat, bias subjek, dan bias instrumen. Bias pengamat adalah distorsi yang konsisten, baik disadari atau tidak, yang dilakukan oleh peneliti dalam menilai atau melaporkan hasil pengukuran. Peneliti mungkin cenderung untuk mencatat hasil pemeriksaan tekanan darah yang lebih rendah pada pasien yang diobati dengan obat yang diteliti dibanding pada pasien dengan obat standar, atau lebih bersungguh-sungguh mencari data rekam medis apakah penderita kanker paru mempunyai kebiasaan merokok. Yang kedua adalah bias subjek, adalah distorsi yang konsisten oleh subjek. Misalnya, bila seseorang mengetahui bahwa ia sedang menjadi subjek penelitian, maka ia cenderung untuk bekerja lebih baik, lebih sering daripada biasanya. Termasuk dalam bias subjek adalah recall bias. Misalnya, pasien kanker payudara cenderung untuk lebih bersungguh-sungguh mengingat berapa lama ia minum pil KB daripada pasien kontrol. Selanjutnya adalah bias instrumen, adalah kesalahan yang sistematis akibat tidak akuratnya alat ukur, misalnya oximetri untuk mengukur saturasi oksigen pada laboratorium kateterisasi. Bias akan memberikan hasil yang menyimpang dari nilai sebenarnya. Demikianlah rekan-rekan pertemuan kali ini tentang variasi pengukuran, validitas, kesahihan, dan bias. Semoga bisa dapat dimengerti, dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di dalam kolom komentar. Saya rasa cukup sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Berjumpa kembali dengan saya pada pertemuan ke-8. Perlu saya diingatkan di sini bahwa pertemuan ke-8 adalah pelaksanaan ujian tengah semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.